Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas 4E, mata kuliah persamaan diferensial yang beranggotakan saya sendiri Alifa dan 3 rekan saya yang bernama Tuti Isnani, M. Arsyid Nur Salim, dan Ainur Rahmah. Kelompok kami akan menjelaskan tentang penerapan persamaan diferensial orde 2. Kelompok kami akan mengambil materi penerapan tersebut yaitu mengenai sistem gerak dan rangkaian listrik. Oke, langsung saja ke materi yang pertama yaitu sistem gerak. Sistem gerak diilustrasikan sebagai berikut, yaitu sebuah benda bermassa M yang tergantung pada sebuah pegas. Nah, pemodelan sistem gerak ini didasarkan pada hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M kali A, dengan F merupakan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, M merupakan massa benda tersebut, dan A merupakan percepatan benda tersebut. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem gerak yaitu ada 4. Yang pertama ada gaya gravitasi atau Fg. Fg ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu Fg sama dengan M kali G, dengan M merupakan massa benda dan G merupakan kecepatan gravitasinya. Yang kedua ada gaya pegas atau Fs. Nah, gaya pegas ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu Fs sama dengan min K dalam kurung Y ditambah delta L. Dengan K merupakan konstanta pegas, Y merupakan posisi benda tersebut, dan delta L merupakan perubahan panjang sebuah pegas. Nah, arah gaya pegas ini ada dua loh teman-teman, yaitu arah ke atas dan arah ke bawah. Jika arahnya ke atas, maka gaya pegas tersebut bernilai negatif, dan jika arahnya ke bawah, maka gaya pegas tersebut bernilai positif. Yang ketiga yaitu ada gaya redam atau Fd. Fd dirumuskan sebagai berikut. Fd sama dengan min D kali dy per dt, dengan D merupakan konstanta dari gaya redaman dan dy per dt merupakan kecepatan dari gaya redaman. Nah, arah gaya redam ini berlawanan dengan arah gerak benda. Dan nilai D ini memiliki syarat. Jika D lebih besar daripada 0, maka sistem tersebut merupakan sistem teredam atau damped system. Dan jika D-nya itu sama dengan 0, maka sistem tersebut merupakan sistem tak redam atau undamped system. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu ada gaya eksternal. Gaya eksternal ini merupakan penerapan dari suatu gaya pegas. Nah, di bawah ini ada sebuah gambar atau ilustrasi, yaitu sebelah sini yaitu ilustrasi dari gaya pegas dan sebelah sini yaitu ada ilustrasi dari gaya redam. Nah, perbedaan dari gaya pegas dan gaya redam ini terlihat sangat jelas, bukan? Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Tuti Istani. Berdasarkan hukum Newton 2 yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, maka F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda, sedangkan A sama dengan D pangkat 2Y per DT pangkat 2 adalah percepatan benda, sehingga Fg ditambah Fs ditambah Fd ditambah Fe sama dengan M dikali D pangkat 2Y per DT pangkat 2, atau M kali G ditambah min K dikali Y ditambah delta L min D dikali dy per dt ditambah Ft sama dengan M dikali D pangkat 2Y per dt pangkat 2. Untuk sistem dalam kesetimbangan M dikali G sama dengan K delta L, sehingga persamaan akan menjadi min KY min D dikali dy per dt ditambah ft sama dengan m dikali d pangkat 2y per dt pangkat 2, atau m dikali d pangkat 2y per dt pangkat 2 ditambah d dikali dy per dt ditambah ky sama dengan ft. Model persamaan terakhir menghasilkan persamaan diferensial orde 2. Persamaan diferensial orde 2 menggambarkan sistem gerak benda pada pegas. Jika Ft sama dengan 0 tanpa gaya eksternal, sistem disebut sistem gerak bebas. Jika Ft tidak sama dengan 0, disebut sistem gerak paksa.
Sedangkan jika D sama dengan 0, maka sistem disebut sistem tak teredam. Dan jika D lebih dari 0, maka sistem disebut sistem teredam. Sistem gerak bebas tak teredam. Ft sama dengan 0, D sama dengan 0. Model sistem gerak harmonik bebas tak teredam sama dengan M dikali D pangkat 2Y per DT pangkat 2 ditambah KY sama dengan 0. Gerak benda didapatkan dengan menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Jika persamaan dibagi dengan M, maka persamaan diferensial menjadi D pangkat 2Y per DT pangkat 2 ditambah K per M dikali Y sama dengan 0. D pangkat 2Y ditambah DT pangkat 2 ditambah omega 0 pangkat 2Y sama dengan 0, di mana omega 0 sama dengan akar K per Y. Persamaan karakteristik persamaan diferensial tersebut sama dengan R pangkat 2 ditambah omega 0 pangkat 2 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristik sama dengan R 1,2 sama dengan kurang lebih I omega 0. Sehingga penyelesaian umum persamaan diferensial yang menggambarkan gerak benda sama dengan YT sama dengan C1 cos omega 0T ditambah C2 sin omega 0T. Jika persamaan dikali dan dibagi dengan akar C1 pangkat 2 dan C2 pangkat 2, maka akan menjadi YT sama dengan akar C1 pangkat 2 ditambah C2 pangkat 2 dalam kurung C1 per akar C1 pangkat 2 ditambah C2 pangkat 2 cos omega 0T ditambah C2 per akar C1 pangkat 2 ditambah C2 pangkat 2 sin omega 0T tutup kurung. Jika didefinisikan, R sama dengan akar C1 pangkat 2 ditambah C2 pangkat 2. Cos theta sama dengan C1 per akar C1 pangkat 2 ditambah C2 pangkat 2. Sin theta sama dengan C2 per akar C1 pangkat 2 ditambah C2 pangkat 2. Maka persamaan menjadi YT sama dengan R dalam kurung cos theta dikali cos omega 0T ditambah sin theta sin omega 0T, atau YT sama dengan R cos dalam kurung omega 0T min theta. Dengan R disebut amplitudo sistem gerak harmonik, theta disebut sudut fasa, omega 0 disebut frekuensi sama dengan akar K per M. Sistem gerak bebas teredam, Ft sama dengan 0, D tidak sama dengan 0. Model sistem gerak benda bebas teredam adalah M dikali D pangkat 2Y per DT pangkat 2 ditambah D dikali DY per DT ditambah KY sama dengan 0. Persamaan gerak benda didapatkan dengan menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Untuk mengilustrasikan gerak benda pada sistem pegas bebas teredam akan diuraikan pada 3 kasus, yaitu sistem teredam kurang, sistem teredam kritis, dan sistem teredam lebih, di mana masing-masing ditentukan dari nilai diskriminan D pangkat 2 min 4 dikali M dikali K. Persamaan karakteristik dari model sistem gerak benda bebas teredam adalah M dikali R pangkat 2 ditambah D dikali R ditambah K sama dengan 0, sehingga akar-akar persamaan karakteristiknya adalah R 1,2 sama dengan min D kurang lebih akar D pangkat 2 min 4MK per 2M. Baik, selanjutnya adalah sistem teredam kurang atau underdamped. Solusi persamaan gerak benda pada sistem teredam kurang didapatkan jika D kuadrat min 4MK kurang dari 0, di mana akar-akar persamaan karakteristiknya adalah R1, R2 sama dengan min D plus minus
I kali akar 4MK min D kuadrat per 2M. Persamaan solusinya adalah Y sama dengan C1 E pangkat alfa dikali I kali beta kurung tutup dikali T ditambah C2 E pangkat alfa min I kali beta kurung tutup kali T dengan alfa sama dengan min D per 2M dan beta sama dengan akar 4MK min D kuadrat per 2M. Sehingga E pangkat min D per 2M kali T dikali A cos beta kali T dan B sin beta kali T. Bentuk satu sinus atau kosinus persamaan di atas adalah Y sama dengan RE pangkat min D per 2M dikali T dikali cos beta T min theta. Sehingga R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Tan theta sama dengan B per A. Faktor kosinus cos beta T min theta menyebabkan oscilasi bernilai antara plus 1 dan min 1. Periode oscilasi jika dilihat pada gambar 22.8 bukan periode asli atau sering disebut sebagai periode bayangan atau periode teredam damped period. Didefinisikan sebagai TD sama dengan 2pi per beta sama dengan 2pi per akar MK min D kuadrat per 2M sama dengan 4pi M per 4MK min D kuadrat. Frekuensi dinyatakan sebagai frekuensi bayangan atau teredam, yaitu ketika Fd sama dengan beta per 2pi. Sedangkan Re pangkat min D per 2M kali T disebut amplitudo teredam. Selanjutnya yang B, yaitu sistem teredam kritis. Pada sistem teredam kritis, D kuadrat sama dengan 4MK, sehingga akar-akar persamaan karakteristik yaitu R1 dan R2 sama dengan min D per 2M. Sehingga solusinya adalah Y sama dengan C1 ditambah C2T kurung tutup dikali E pangkat min D per 2M dikali T. Yang ketiga yaitu C, sistem teredam lebih. Pada sistem teredam lebih, D kuadrat sama dengan 4MK, sehingga akar-akar persamaan karakteristiknya adalah R1, R2 min D plus minus akar D kuadrat min 4MK per 2M. Solusi umum persamaan gerak pada sistem teredam lebih adalah Y kurung buka T kurung tutup sama dengan C1 E dikali E pangkat R1 kali T dan C2 kali E pangkat R2 dikali T. Pada kenyataannya nilai R1, R2 kurang dari 0, sehingga untuk T tak hingga, maka Y kurung buka T kurung tutup sama dengan 0. Jika Y kurung buka T kurung tutup, kita turunkan yaitu Y aksen T sama dengan C1 kali R1 dikali E pangkat R1 kali T ditambah C2 R2 kali E pangkat R2 T sama dengan E R1 dikali T kurung buka C1 kali R1 ditambah C2 dikali R2 dikali E pangkat R2 min R1 kali T. Maka Y aksen T sama dengan 0 hanya jika C1 dikali R1 ditambah C2 dikali R2 dikali E kali pangkat R2 min R1 T sama dengan 0. Jadi secara umum gerak benda pada bekas pada sistem teredam lebih mempunyai perilaku yang sama dengan sistem teredam kritis.
yaitu T menuju 0, menuju tak hingga, maka YT sama dengan 0. Dan hanya memiliki satu titik puncak maksimum dan minimum pada T lebih dari 0. Selanjutnya, pada slide ke-11, 2. Rangkaian listrik. Subbab berikut akan menjelaskan pemodelan rangkaian listrik beserta penyelesaiannya. Hal penting adalah dua fenomena fisik berbeda, yaitu sistem gerak benda pada pegas dan rangkaian listrik, menghasilkan model persamaan matematika dan solusi yang sama. A. Rangkaian LC seri. Rangkaian LC seri dengan sumber baterai E-volt digambarkan dengan hukum tegangan Kirchhoff, didapatkan model persamaan PL plus PC sama dengan E, dengan PL adalah tegangan pada induktor L, yaitu L dI per dt. PC adalah tegangan pada kapasitor C, yaitu 1 per C integral I dt. Diketahui bahwa I sama dengan dq per dt, dengan Q adalah muatan dalam kolom. Sehingga model persamaan dapat dituliskan L dI per dt plus 1 per C integral I dt sama dengan E. Untuk menghasilkan tanda integral, persamaan didiferensialkan sehingga maka L kali D per dt kali DI per dt tambah 1 per C integral D per dt L dt sama dengan D per dt kali E dalam kurung E. L D kuadrat I per dt kuadrat plus 1 per C kali I sama dengan D per dt dalam kurung E. Bisa dilihat gambarnya pada PPT rangkaian LC seri seperti itu. Model persamaannya dapat juga dinyatakan dalam muatan QT, yaitu L dI per dt plus 1 per C integral I dt sama dengan E. L D per dt kali dq per dt tambah 1 per C integral dq per dt kali dt sama dengan E. L D kuadrat Q per dt kuadrat plus 1 per CQ sama dengan E. Dilanjut pada slide ke-12, karena tadi A, sekarang B. B. Rangkaian RLC seri. Rangkaian RLC seri dengan sumber baterai E-volt digambarkan pada model persamaan rangkaian yang didapatkan dengan hukum tegangan Kirchhoff, yaitu PR plus PL plus PC sama dengan E, dengan PR adalah tegangan pada resistor R, yaitu RI, PL adalah tegangan pada induktor L, yaitu L dI per dt, PC adalah tegangan pada kapasitor C, yaitu 1 per C integral I dt. Diketahui bahwa I sama dengan dq per dt, dengan Q adalah muatan dalam kolom. Bisa dilihat gambarnya pada PPT. Selanjutnya, pada PPT yang ke-13, terdapat model persamaan rangkaian dapat dinyatakan sebagai RI plus L dl dI per dt plus 1 per C integral I dt sama dengan E. Model persamaan dapat juga dinyatakan dalam muatan QT, yaitu RI plus L
DI per DT plus 1 per C integral I DT sama dengan E. R dQ per DT plus L D per DT dQ dikali dQ per DT plus 1 per C integral dQ per DT kali DT sama dengan E. L D kuadrat Q per DT kuadrat plus R kali dQ per DT plus 1 per C kali Q sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral, persamaan didiferensialkan, maka R D per DT kali I plus L kali D per DT kali DI per DT plus 1 per C integral D per DT I DT sama dengan D per DT kali E. L D kuadrat T per DT kuadrat plus R kali DL per DT DI per DT plus 1 per C kali I sama dengan D per DT kali E. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Sekian pemaparan dari kelompok 6. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.